Romo, Ibu Bapak, Suster Buder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak, selamat petang berkah dalem. Selamat petang berkah dalem. Hari ini kita bersama-sama dengan Gereja Kudus ingin merayakan perayaan Ekaristi tutup tahun 2020, di mana tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dengan segala peristiwa yang sudah kita alami. Kita pun juga diajak menyongsong tahun 2021 dengan rasa syukur di hadapan Allah, dengan segala harapan yang membuncah di dalam hati kita masing-masing. Semoga tahun yang kita songsong 2021 sungguh membawa kebahagiaan, sukacita, berkat-berkat Allah yang melimpah, yang boleh dialami oleh siapa saja. Dalam kesempatan Ekaristi, di kesempatan kita menyongsong tahun 2021 ini, kita berdoa mohon kedamaian, kesejahteraan untuk seluruh umat di paroki Wedi ini, maupun juga yang ikut serta di dalam Ekaristi live streaming di tempat tinggalnya masing-masing. Kita juga berdoa mohon kepada Allah semoga pandemi corona dengan ditemukannya vaksin segera bisa diatasi, sekalipun dikatakan ada turunan-turunan baru yang lebih mengerikan. Namun kita percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kita pun juga berdoa untuk mereka yang terus-menerus mengupayakan dalam upaya-upaya berkaitan dengan mengatasi corona, tenaga medis, relawan, perawat, dan sebagainya. Kita juga berdoa untuk yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Semoga Allah menganugerahkan kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Romo, Ibu Bapak, Suster Buder, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalem. Menjelang tutup tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021, kita bersama-sama ingin mendengarkan apa yang menjadi pesan kegembalaan Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang. Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Para romo, bruder, suster, ibu bapak, orang muda Katolik, para remaja dan anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal 2020. Dan selamat tahun baru 2021. Semoga dalam dan melalui perayaan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kita serta mengalami penyertaan-Nya. Dalam Injil tadi dikatakan, Dialah terang, terang itu ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya. Dan Sang Sabda telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tidak lain dimaksudkan juga Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih,
saya mengajak Anda semua untuk mengakhiri perjalanan tahun 2020 dengan penuh syukur. Ada beberapa alasan yang mendasari rasa syukur kita. Pertama, kita telah menjalani peta jalan atau roadmap pertama Rencana Induk Kusman Agung Semarang tahun 2016 hingga tahun 2035 dan arah dasar yang ke-7 tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan mengembangkan dan wujudkan gereja yang inklusif, inovatif, dan transformatif. Kedua, kita telah berjuang bersama masyarakat selama 9 bulan menghadapi dan menyikapi pandemi virus corona COVID-19. Ketiga, sejak awal tahun 2019, kita telah merintis dan menyiapkan pemantauan langkah baru pastoral Gereja Kusman Agung Semarang dengan menjadikan KWKPAN sebagai pusat kegiatan pastoral. Keempat, dengan penuh berkah, kita telah diperkenankan menjalani tahun 2020 dengan menjadi umat Katolik yang transformatif. Seperti di paroki kita mengalami adanya upaya pemberdayaan bagi yang kena dampak pandemi corona dengan membudidayakan ikan dalam ember, ataupun juga dengan mengupayakan melatih masakan bersama, membuat kue-kue seperti yang sudah-sudah. Kita akan segera menyambut tahun baru 2021. Pada permulaan tahun baru ini, Gereja Keuskupan Agung Semarang juga akan mulai menapaki peta jalan roadmap kedua Rencana Induk Kusman Agung Semarang dengan arah dasar yang ke-8 tahun 2021 hingga 2025 yang bertema tinggal dalam Kristus dan berbuah. Diambil dari Injil Santo Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Selain menjadi awal perjalanan arah dasar baru, tahun 2021 juga menjadi tahun yang sangat menentukan bagi perjalanan Gereja Keuskupan Agung Semarang selanjutnya setelah pandemi virus corona. Kita dihadapkan pada rencana pemulihan bidang-bidang kehidupan yang paling terdampak oleh pandemi, yakni bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta bidang hidup menggereja. Berbekal rasa syukur, serta pengalaman menghadapi dan menyikapi keprihatinan sepanjang tahun 2020 yang hampir berlalu ini, kita menyambut tahun baru 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Kita percaya bahwa Allah senantiasa hadir dan menyertai kita dalam diri Yesus Sang Immanuel. Hal itu telah disabdakan oleh Allah sendiri melalui Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 14, bandingkan dengan Injil Santo Matius bab 1 ayat 23. Karena itu kita tidak semestinya berkecil hati dan khawatir,
karena Allah senantiasa ada beserta kita. Saudara-saudariku, umat Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan agar menghasilkan buah dalam hidup kita bersama. Yesus bersabda, "Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kau pergi dan menghasilkan buah." Kutipan dari Injil Santo Yohanes bab 15 ayat 16. Supaya hidup kita berbuah lebat dalam keutamaan-keutamaan Kristiani, kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk tinggal bersatu dengannya, Sang pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Diambil dari Injil Santo Yohanes bab 15 ayat 4 sampai dengan 5. Di luar Yesus Kristus dan tanpa persatuan dengan Dia, kita tidak akan hidup, dan karena itu juga tidak akan menghasilkan buah. Dengan kata lain, persatuan dengan Kristus itu mutlak harus terjadi agar kita menghasilkan buah yang berlimpah dan berguna. Beberapa waktu yang lalu, sahabat-sahabat muda OMK digerakkan untuk membersihkan kaca-kaca gereja ini menyongsong tahun 2021 karena pemerintah tidak memperkenankan adanya perayaan-perayaan, pesta-pesta meriah itu, maka salah satu dari apa yang dihayati sebagai tinggal pada pokok anggur yang benar dan berbuah, salah satu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat muda seperti yang saya sampaikan. Buah-buah tersebut akan kita coba hasilkan dengan menjalankan pokok-pokok arah dasar ke-8 selama periode 2021 hingga 2025. Selama 5 tahun ini, kita akan meningkatkan kualitas kekatolikan, kerasulan, dan semangat kebangsaan kita. Untuk menunjang terwujudnya ketiga hal pokok itu, kita juga terus meningkatkan kerjasama dan sinergi antara hierarki, klerus yang tertabis, anggota hidup bakti, baik religius dan sekular, dan kaum awam, serta profesionalitas seluruh perangkat pastoral di keuskupan kita. Hal-hal itulah yang disebut prioritas garapan yang akan dituangkan dalam program-program pelayanan di kewikepan-kewikepan, paroki-paroki, serta lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok kategorial di keuskupan kita. Bersama dengan Dewan Pastoral Harian, kita pun juga mengupayakan apa yang dinamakan prioritas garapan untuk paroki kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mengakhiri pesan kegembalaan di penghujung tahun 2020 ini, saya mengundang seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang untuk terlibat secara penuh dan nyata dalam gerak pastoral keuskupan kita. Keterlibatan itu sangat penting, terlebih dalam mewujudkan cita-cita kita untuk semakin berakar dalam Kristus, bersatu dengannya, dan menghasilkan buah kasih dalam hidup bersama. Sumbangan dan peran aktif saudara-saudari di lingkungan
wilayah, stasi, paroki administratif, kuasi paroki, paroki kevikapan, dan bahkan keuskupan, sesederhana dan sekecil apapun, akan sangat berarti bagi pengembangan gereja kita. Marilah kita bekerja sama dan terus berjuang menjadikan gereja keuskupan kita ini semakin relevan, semakin bermakna bagi umat, dan semakin signifikan atau menjadi nyata perannya bagi masyarakat kita. Seperti selawinan yang biasanya diadakan oleh mantan OMK dengan acara-acara pesta seni seperti yang sudah kemarin, dalam wujud yang lain bersama dengan saudara-saudara dari beda-beda agama dan keyakinan, kita menyelenggarakan yang namanya Umbul Donga, juga di live streamingkan. Kita bersama-sama terus membangun kesatuan dengan Yesus, sebab kesatuan dengannya dan dalam firman-Nya bukan hanya menghasilkan buah iman dan kasih yang berguna bagi sesama kita, tetapi juga menghasilkan buah pemuliaan bagi Allah Bapa. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Diambil dari Injil Santo Yohanes bab 15 ayat 8. Terimalah berkat Tuhan dari saya. Semoga perjalanan hidup dan karya para romo, bruder, suster, ibu bapak, orang muda Katolik, para remaja dan anak-anak senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan kasih-Nya. Berkah dalam. Semarang, tanggal 8 Desember 2020, pada Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, Monsinyur Robertus Lubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang. Inilah semua yang menjadi pesan kegembalaan Bapak Uskup kita. Dan dengan mendengarkan apa yang menjadi pesan Bapak Uskup Agung kita, kita ingin memasuki tahun 2021 agar kita terus-menerus tinggal dalam Kristus dan berbuah lebat. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hati kudus Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Santa Perawan Maria Bunda Kristus, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, doakanlah kami. Santa orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, keyakinan apa saja dengan wabah corona, doakanlah kami. Para malaikat pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, keyakinan apa saja dengan wabah corona, doakanlah kami.